Konco omong kita kali ini adalah Riri Novita. Barangkali Anda tidak menyangka kalau cewek satu ini tahu banyak tentang kopi. Eits, bahkan dia mengelola kebun kopinya sendiri. Dia juga seorang marketing perusahaan multinasional, seorang dosen, pengajar public speaking, seorang konsultan, dan tentu saja tetap penyiar radio. Dia mengaku semua berawal dari penyiar radio. Yuk kita ngobrol dengan Riri. Check it out. Sule itu juga Sule pernah penyiar radio macam-macam dari radio pun dia bisa jadi artis. Dan itu kita bisnis coffee shop juga karena radio lagi, Mas Kolis. Gole konco omong. Baik, konco omong berikutnya kita kedatangan tamu Mbak Riri Novita. Bisa dicek IG-nya Riri Novita ya Mbak. Facebook juga ada. Kita masih generasi all, jadi pakai Facebook juga. Kita langsung ke Mbak Riri. Kenapa Mbak? Kenapa pilih jadi penyiar? Kenapa ya? Penyiar radio lagi? Iya, sebetulnya nggak cita-cita, Mas Kolis. Yeah. Jadi dulu itu cita-cita saya, namanya anak kecil ya, zaman dulu itu cita-citanya apa gitu kan, harus nulis ya kita. Yeah. Kalau sekolah Yeah. itu nama, cita-cita apa dokter, gitu kan, dokter dalang. biasanya. Nah itu saya tuh mikirnya apa ya gitu, terus wah saya pengen jadi orang yang paling sibuk sedunia gitu. Terus apa ya orang sibuk sedunia? Nah bayangan saya waktu itu simple, kayaknya wartawan gitu. Wartawan tuh Jadi orang yang paling sibuk dunia itu wartawan ya? iya, bayangan saya tuh wartawan kayaknya sibuk deh. Dia harus ke lapangan, Yeah. cari berita. Terus Sampai kantor nulis, nulis ngetik, terus habis itu harus Ini ngedit. versinya masih wartawan dulu Iya, mesti wartawan saat itu ya? ngedit, terus harus belum lagi belajar kan. Karena kalau kita wawancara sama tokoh politik nanti nggak ngerti kan kita malu gitu. Wah ini pasti akan sibuk gitu. Kan besok wawancara apa? Wah harus belajar dan jadi lain-lain. keinginan jadi wartawan kok malah penyiar? Nah itu dia, jadi saya wartawan, makanya masuk kampus itu waktu kuliah, dari awal sudah masuk kegiatan UKM mahasiswa majalah. Ikut kegiatan. juga pers mahasiswa? Pers mahasiswa, ikut, terus sudah punya pengalaman, lalu menjelang akhir kuliah itu ditawari jadi kontributor gitu, koran ternama di Semarang. Kontributor, berarti reporter ya, jelas ini. Kalau ini jurnalis, iya jurnalis. Akhirnya jadilah itu, dan itu senangnya minta ampun karena udah dapat honor kan, masih kuliah. Dulu kuliahnya dapat FISIP honor. ya? Saya sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya. Oh ya, wartawan bisa sih. Sastra juga. Nah masuk itu terus dapat honor, seneng kan, seneng udah, terus begitu lulus ngapain gitu, terus ditawarin sama temen, itu ada loh lowongan jadi reporter radio gitu. Reporter radio emang ada gitu, terus akhirnya oke deh mau gitu, nyoba, terus akhirnya barengan sama teman-teman keterima. Nah keterima terus kita liputan dan udah liputan 1 tahun, sekitar 1 tahun itu. Dari pimpinan itu butuh penyiar yang bisa tahu berita. Penyiar yang tahu news value, info-info terkini saat itu di Semarang. Nah akhirnya dari reporter yang ada ini ditawarin siapa nih yang mau. Terus akhirnya bertiga itu giliran jadi penyiar yang harus wawancara, bacain berita gitu tiap hari. Terus akhirnya ya bertiga. Ada teman saya namanya Fitri sama Mbak Fitri. Mas Sulis waktu itu. Mbak Fitri dengerin nih, diceritani gue. Nah itu terus akhirnya nggak tahu pimpinan tuh milih saya gitu. Ya udah, Ri kamu masuk ya jadi anchor news gitu, khusus talk show, berita, info-info. Ya udah boleh deh gitu, daripada di lapangan panas gitu kan waktu itu. Kalau di lapangan tuh nyari berita kan panas, Mas Kolis. Ya saat itu kan masih nulis. Belum seperti sekarang yang. Kirimnya aku langsung di WA koncone dari berita. Kita pakai kaset, transfer kan sampai studio harus transfer kaset, terus ngedit dan lain-lain, itu lama banget butuhnya. Terus oke, saya mau, terus akhirnya siaran. Sejak itu sampai sekarang siaran. Sampai sekarang siaran. Itu berarti tahun berapa Mbak? Tahun 2000. Tahun 2000. Dari tahun 2000. 20 tahun. 20. Berarti secara keilmuan penyiaran Mbak Riri sudah ngelotok sudah. Mungkin karena pengalaman ya Mas ya.
Karena dari kalau bicara teori saya Kalau bingung. kita melakukan sesuatu meskipun kecil, ya misalnya saya suka origami gitu, suka yang mungkin orang bayangkan nggak jadi apa-apa. Tapi kalau saya main origami 20 tahun, itu berarti Mbak. Apalagi ini penyiar 20 tahun. Dapat apa Mbak? Dapat ilmu apa dari penyiar? Dapat ilmu apa? Banyak ya Mas ya. Dulu saya mikir apa ya gitu jadi penyiar gitu. Terus ternyata saya sampai saat ini kemudian masih siaran dan punya bisnis sendiri, kemudian saya ngajar. Itu ternyata kalau saya runut ini akarnya tuh dari siaran. Akarnya dari siaran. Iya, dari siaran. Jadi dapat dari radio itu. Pelajaran banyak dari siaran. Banyak banget karena itu juga yang saya sampaikan ke teman-teman, ke mahasiswa bahwa jangan sepelekan tiap profesi gitu, apalagi kalau Anda bersinggungan dengan media, karena media ini sangat strategis ya. Kita itu bisa ketemu loh sama pimpinan-pimpinan itu dengan gampang, Mas Tolis. Dengan gampang. Kalau Dengan jurnalis gampang. memang ya betul. Kita Bisa mau ketemu siapa aksesnya langsung. Dengan label jurnalis. Iya, kalau kita sales coba bayangin. Dirman mau nawarin apa Mbak? Udah ke satpam aja. Proposalnya dititipkan saja gitu kan. Iya. Tapi kalau kita mau wawancara nggak bisa dong, harus Nggak bisa, harus sama ketemu. orang penentu keputusan. Nah, disitulah dapat jaringan. Dapat jaringan. Dari jaringan itulah mean something. Nah, mean something. Satu saat akan bermanfaat. Baik dikehendaki atau tidak dikehendaki, jaringan itu akan bermanfaat. Iya betul, karena saya juga kebetulan saya suka news, saya suka ngobrol, tapi ngobrolnya itu untuk kategori penyiar mungkin saya tidak termasuk orang yang sangat cerewet, karena saya termasuk orang yang irit atau efektif berbicara gitu ya. Karena saya nggak tahu. Karena saya di luar penyiaran Mbak Riri lebih cerewet. Sebetulnya tidak ada yang lebih cerewet. Ternyata Ada yang lebih cerewet. Oh, iya. Saya tuh cerewetnya kalau sudah deket gitu, saya mungkin sama Mas Kolis dulu awal diem kan, Diem. tapi begitu sudah ketemu, terus kadang-kadang orang Diem gini. tapi makamnya banyak. Memang itu, jadi kalau diem itu karena makan gitu sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang ngelihat pertama itu sombong gitu, tapi begitu sudah masuk itu, oh ternyata anak ini gila juga gitu, bisa guyon dan macam-macam. Jadi, nah itulah karena dulu saya siaran itu kan ketemu banyak orang, salah satunya mentor bisnis. Nah itu tampaknya meracuni saya, sampai saya tuh orangnya kan pembelajar ya Mas Kolis. Pembelajar. Jadi saya seneng kalau ada apa ya, misalnya saya di radio bisnis gitu, ngomongin tentang Radionya apa Mbak? Radio Pas FM. Pas FM. Betul. Ini ngomongin apa sih? Forex. Itu radio jaringan ya? Iya, radio jaringan. Radio bisnis jaringan se-Indonesia. Ngomongin investasi apaan? Saya sendiri nggak tahu gitu, investasi apa, bisnis apa. Akhirnya saya penasaran, terus saya terjun sendiri langsung gitu. Belajar deh ke perusahaan ini forex gitu, ke perusahaan trading. Nyoba Mas, saya nyoba 8 bulan waktu itu, dapat klien, dapat profit. Terus udah, kalau itu mungkin nggak passion saya, jadi saya udah sekedar nyoba, udah gitu. Forex, pernah main forex juga? Pernah. Gara-gara siaran? Gara-gara siaran, saya penasaran tiap hari ngomongin nih kurs walas hari ini, indeks hari ini apa gitu. Ini kalau sudah di duit gitu, kepikiran dulu ya? Kok enak banget ya, kata wah enak banget, duitnya banyak gitu. Terus penasaran, terus akhirnya ikut. Terus saya siaran ternyata nggak seenak itu ya? Aduh, enak Mas, enak, serius. Tapi itu bukan passion forex saya. itu kan spot jantung itu. Itu dia, ya. Jadi saya sama teman saya ada cerita lucu. Dia tuh dapat klien kakap gitu, gede banget kan. Terus ini anak kemana gitu, kok nggak ada. Terus kita telepon, kamu di mana gitu, di kos. Kamu ngapain? Kalian kesini deh hibur aku. Loh kenapa gitu? Terus dia tuh nemplek tembok Mas gitu, lemes gitu. Kamu kenapa Nat? Kamu kan keren banget, kamu tradingmu bagus kan. Aku tuh malah bersita-cita jadi guru TK. Lo kenapa? Guru TK tuh lucu, main sama anak-anak. Loh kamu kan uangnya banyak. Uang banyak tapi jantungku berdetaknya nggak beraturan gitu. Terus aku udah stres deh, aku kayaknya mau keluar. Dia keluar. Jadi mungkin karena memang kalau main ya. Trading harus punya alokasi khusus untuk cek jantung rutin. Saya keluar, saya 8 bulan tuh saya keluar, bilang sama ibu saya keluar, lo kok keluar kenapa gitu kan, enak di situ duitnya banyak. Ibu, detak jantung saya itu tidak berdenyut normal gitu.
Oh ya sudah kalau begitu. Tidak worth it Bu, untuk jantung saya ini duit ini. Karena begitu Mas, ternyata keadaannya oh nggak cuma saya ya, ternyata teman-teman saya begitu. Ya mungkin nggak passion ya, nggak passion saya nggak di situ. Itu pernah belajar forex gara-gara siaran. Iya. Terus gara-gara apa lagi? Satu hal, mungkin teman-teman yang satu kantor sama saya dulu sangat paham gitu, dan ini menurut saya sangat penting sampai saat ini karena saya belajar disiplin. Disiplin itu dari radio. Disiplin itu dari radio. Katanya kan orang belajar disiplin dari militer ya, ternyata enggak kok. Saya itu dari radio. Enggak hanya militer ya? Iya dari radio, karena di radio saya dulu itu kalau siaran telat 5 menit itu belum ada di studio, dicoret. Langsung digantiin sama penyiar lain yang ada saat itu, atau penyiar yang sebelumnya langsung nerusin. Nah ini kan berat, karena penyiar hidupnya kan dari airtime kan? Iya betul. Selain ada gaji pokok, kita dapat airtime gitu. Jadi ya kita berpacu dengan waktu. Pokoknya sebelum 5 menit tuh harus sudah standby di studio. Gitu, sampai sekarang ke bawah itu? Sampai sekarang jadi disiplinnya ke bawah. Mau dimanapun akhirnya, oh iya ya ternyata itu bagus. Terus soal efisiensi dan efektivitas gitu. Jadi di kantor saya itu dulu sangat berhemat, Sangat berhemat. Termasuk saya tuh dulu sempat jengkel Mas Kolis. Ini apaan sih kok kita nggak disediain kertas kosong, nggak disediain amplop, kita gimana mau berkorespondensi dengan klien gitu. Karena laporan apapun itu harus pakai kertas bekas gitu. Oh, kertas yang sudah kepakai? Yang untuk internal ya, untuk internal itu kertas pakai, baliknya kan masih kosong. Jadi kita pakai kertas itu. Amplop pun, ini kalau dari kantor pusat ngirim dokumen ke kami, itu kita harus ada kiriman balik, itu pakai amplop yang tadi bekas. Pakai amplop semula? Kalau kita tidak pakai amplop bekas, kita kena SP. Jadi dimarahin. Ini radio yang pas atau bukan? Itu satu grup. Oh, satu grup. Iya, kita satu grup. Berarti kan perusahaan ini besar, Mbak? Besar. Makanya saya di sini berpikir, sekarang saya berpikir, oh iya juga ya, memang strategi ini betul dan tepat. Betul dan tepat. Kita punya perusahaan banyak, kalau itu diterapkan di satu perusahaan, oh iya betul. Dikalikan berapa? Efisiensinya berlipat-lipat kan? Efektif. Oh iya betul. Dan kami juga pinter itu yang punya. Dan belajar Mas, belajar ini supaya kita tidak menghambur-hamburkan kertas yang tidak berguna. Jadi kita pun mikir gitu, oh ya kalau tidak efektif, ini kalau tidak penting nggak usah gitu. Ya udah, wah kita jadi menghargai ini kertas. Nah kemudian saya pindah di perusahaan lain yang ternyata itu turah-turah gitu. Jadi wah, kok kayak gini. Dan di situ saya merasa eman-eman. Jadi saya tuh yang ngambilin Mas Kolis. Aduh ini eman-eman. Terus jadi kertas yang baru kepake satu sisi itu saya kumpulin terus saya taruh di bawah. Terus saya tulis sih kertas bekas, tapi masih bisa dipakai gitu. Nah teman-teman saya akhirnya ikut juga. Oh iya ya, eman-eman gitu. Akhirnya itu dipakai. Nah itu menurut saya itu bagus pengalaman yang sampai sekarang pun saya eman-eman Mas Kolis. Jadi kalau di rumah itu saya sampah kertas masih kepake sampai sekarang. Dari radio ya, dari penyiar radio ternyata bisa belajarnya banyak segitu. Menurut Mbak Riri, hari ini radio masih menarik? Saya sampai sekarang itu masih siaran gitu. Artinya what's matter gitu loh, dari tahun 2000 sampai 2020 ternyata masih bertahan. Kalau saya nanya teman-teman itu siapa yang masih dengerin radio, atau kadang-kadang mereka tahu, Ri aku kemarin denger suaramu, loh kok masih pada dengerin ya, artinya ini masih worth it. Terus kemudian saya juga punya teman-teman yang muda. Oh yang muda, nek sing umur-umuranku ya cek radio Mbak. Dengerin. Di daerah itu masih sangat berfungsi Mas Kolis. Terutama kalau coba ya kita di Magelang nih, di warung di Magelang shop yang terkenal itu kan pasti muter radio. Dan bisa kita bayangkan dangdut Pop FM. Sehari berkunjung ke warung itu berapa orang? 1.000 ada 200, 500 kan otomatis radio itu didengerin orang yang ada di situ. Belum radio-radio milik kampus kan sekarang pada banyak punya radio. Nah itu kalau digunakan sebagai sarana pembelajaran kan bagus. Apa yang menarik? Bagi anak muda apa Mbak yang menarik menjadi penyiar? Mestinya memang ditanyakan sama anak muda, tapi karena saya juga berjiwa muda dan ternyata mereka orang itu kan pengen eksis Thomas. Kalau saya mengatakan ben cah nom-nom gelem jadi penyiar,
apa Mbak yang mau kamu sampaikan ke mereka misalnya? Karena dari penyiar itu bisa dapat banyak hal gitu. Apalagi sekarang era internet. Internet itu, radio itu paling luas. Kalau saya bilang Radio paling luas? paling luas karena Justru paling luas menurutmu? menurutku luas karena biayanya nggak begitu mahal. Kemudian kita bisa streaming, Bisa jangkauannya streaming. bisa sampai seluruh dunia bahkan. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Terus dari radio itu orang bisa belajar banyak hal, bisa Iya. public speaking. Radio itu punya pendengar loyal. Mas Tolis coba dengerin radio apa? Dari dulu Saya sampai sekarang. Delta sama Prambors. Nah, itu kan punya pendengar loyal yang sampai sekarang. Keponakan saya yang kuliah juga punya segmen sendiri radio. Ternyata mereka masih dengerin radio. Ya memang meskipun agak aneh ya, agak aneh gini. Saya tuh dulu suka Delta lama gitu, terus pindah ke Prambors karena memang uniknya agak beda tuh, dua radio itu. Itu sampai stafku dulu itu pernah bilang ketika dia tahu saya dengerin Delta tiap pagi, kok tiba-tiba Prambors gitu. Dia nanya, pindah agama Pak? Terus, pindah agama apa? Kok jadi Prambors sekarang? Oh ya, ben nganu ben seger bae ya ngono. Karena memang secara keunikan itu berbeda. Dua radio itu hits-hits yang diputar itu kan berbeda. Ya, kayaknya itu pas kalau dengan apa yang Mbak Di sampaikan, kalau radio itu punya ini sendiri, punya nilai sendiri di hadapan pendengar. Kalau anak muda, kalau Mbak Di bilang bikin radio itu gampang, bikin streaming gampang, lebih murah. Apa setiap orang bisa sekarang bikin seperti itu, bikin radio? Kalau bikin streaming itu kan bisa siapapun karena aturannya juga belum dibuat kan gitu. Tapi kalau yang radio analog itu orang akan berpikir karena perizinan dan lain-lain harus diurusin gitu. Iya. Nah, cuma sekarang ada podcast dan lain-lain. Tetapi kalau itu dikawinkan dengan radio sekarang juga punya podcast. Jadi sebetulnya ini saling silang gitu. Yang radio juga harus adaptif terhadap teknologi sekarang. Terus yang orang lain kalau mau ke radio ini juga masih bisa karena radio itu tadi yang dimanfaatkan adalah jaringannya, apalagi radio kampus yang sudah pasti punya massa gitu kan. Punya pendengar sendiri. Misalnya taruhlah mereka nggak dengerin analog, tapi mereka punya media sosial, mereka punya streaming. Kemudian ada satu radio kampus yang dia menerapkan pembelajaran lewat situ. Lewat radio. Wah, jadi, keren itu. Ini berapa orang mahasiswanya? 34.000, 15.000 tuh dengerin loh. Iya kan? Itu udah otomatis satu hal yang sangat luar biasa dan ini bisa jadi sudut pandangnya beda-beda Mas Kolis. Jadi kalau basicnya dia mau bisnis nih, ini merupakan pasar yang sangat representatif gitu. Pasar empuk kalau dia mau jadi media pembelajaran ini juga sangat banyak karena media. Kita punya media, kita punya massa, udah deh selesai masalah di situ. Nggak mahal juga ya. Nggak semahal TV, ya kan? TV itu infrastrukturnya seperti apa harus dibangun. Katakanlah aku bikin radio streaming. Ini aku punya sekolahan, karena kondisi seperti ini, bikin aja radio streaming. Anak-anak dengerin. Bisa kan? Iya. Lebih murah daripada bikin YouTube. Nah, itu yang dia. harus ada kamera, yang harus suaranya ngedit juga, belum tentu ya paling nganggo kain master kan. Radio juga bisa ini, by phone kan, wawancara lewat telepon. Terus sekarang yang simpel aja Instagram, live Instagram. Ya betul. Itu bisa juga. Ya bisa. Nah, itu kenapa tadi saya bilang radio itu luas, bisa dikawinkan sama mana aja, sama teknologi mana saja. Dan karena kekuatannya ada di suara, itu yang melatih person-personnya, akhirnya dia bisa menjadi pembicara yang bagus. Karena orang merem harus bisa tahu, oh ini Mas Kolis nih, suaranya Mas Kolis. Betul. Ini merem orang, ini suaranya Desta gitu kan. Desta ini Nino, ini Asri Welas dan seterusnya. Jadi memang cuman kekuatannya ada di situ, tantangan besar sebetulnya. Ini melangkah kita ke berikutnya. Ternyata Mbak Riri juga buka kelas public speaking atau ngisi kelas public speaking di mana-mana. Ini tentu saja seperti yang Mbak Riri sampaikan kaitannya dengan jam terbang di radio tadi. Sampai mana Mbak public speakingnya jenengan eksis?
Sebenarnya itu public speaking juga nggak, saya kok hidupnya serba nggak sengaja ya Mas. Oh enggak, itu nggak Tapi kan sengaja juga. katanya ada alasan ya kenapa dia Iya, kita ada di situ atas itu segala kan sesuatu tuh pasti ada alasannya. Itu saya siaran kan karena wawancara tentu dengan pejabat pembuat keputusan di suatu instansi. Ini tuh siaran sama saya dia ngerasa kok enak ya ngobrol sama Mbak Riri. Mbak Riri bisa nggak tolong ngajarin karyawan saya di kantor untuk gimana berbicara dengan enak, dengan baik gitu. Oh boleh Pak. Dari situ kemudian ada narasumber saya yang lain juga sama, berpikiran sama. Artinya Mbak boleh dong ini training di kantor. Akhirnya dari situ saya pikir kok pada ini ya. Ini peluang juga ini. Ini gitu. peluang. Terus akhirnya dari itu getok tular kan. Mereka ngomong-ngomong terus akhirnya ya udah, akhirnya jalan sendiri. Terus ya udah deh dibikin kelas. Terus saya juga kadang-kadang kalau dengerin penyiar muda zaman sekarang kan mereka asal ngomong tapi nggak ada value itu. Waduh, kok kayak gini. Terus akhirnya saya sama teman saya Mbak Santi pikiran. Mbak Santi ini juga bos saya waktu itu dan udah lama di radio. Dia bilang, kok kita prihatin ya denger orang ngomong di mic, dia didengerin banyak orang tapi ngomongnya kok seperti sembarangan, putus cinta aja jadi obrolan gitu. Padahal itu siapa gitu, kecuali udah terkenal orangnya oke lah, ini siapa gitu, itu kan salah. Terus akhirnya kita membuat juga kelas broadcast. Nah itu kelas broadcast itu kelas mempersiapkan orang yang mau jadi penyiar. Oh, gitu. Itu kita bikin juga. Ada Mbak gitu. peminatnya? Itu luar biasa ternyata. Berarti jadi di luar sana anak-anak muda masih banyak yang pengen jadi penyiar ya? Anak SMA, anak kuliahan itu banyak sekali dan bahkan orang umum. Kadang-kadang motivasinya macam-macam Mas Kolis. Kadang pengen, mereka beranggapan jadi penyiar radio itu keren, pengen kayak Desta, pengen kayak yang sudah terkenal karena itu. Memang gitu. Sebagian ya banyak ya artis yang memulai karir dari penyiar radio. Farhan, Becky Tumewu, Steffi. Ya, siapa Indri Barens. Indri Barens, Sarah Sehan. Semuanya dari situ memang. Bahkan pelawak Komeng itu penyiar radio. Sule itu juga pernah. Penyiar radio. Macam-macam. Wah, luar biasa. Macam-macam dari radio pun dia bisa jadi artis. Teman saya itu di Jakarta waktu kita siaran bareng itu, dia kan buka kelas curhat. Siarannya itu curhat-curhat gitu. Curhat-curhat terus dia sering nyanyi. Jadi kalau siaran tuh pakai gitar, nyanyi gitu. Fansnya banyak Mas Kolis. Jadi kalau dia siaran yang nungguin banyak. Terus akhirnya dia rekaman jadi penyanyi dong. Jadi itu bisa juga gitu. Bisa. Oke, sudah punya masa. Cari pasarnya dengan gitu. siaran. Dengan begitu siaran. ada penggemar, bikin album. Kita tuh enak jadi penyiar karena memang kalau di daerah agak sulit ketemu orang-orang pusat kan. Tapi kalau di Jakarta itu saya tuh enak di toilet gitu barengan sama artis gitu. Terus pas siaran satu pantry itu sama Kang Sule pernah juga gitu, sama ngundang artis kan gampang ya kalau di Jakarta, kalau di daerah agak susah. Enak kalau kita siaran itu ya berasa artis tapi bukan artis, cuman kita seneng kan ketemu sama orang-orang itu. Di lingkaran itu gitu loh Mbak, di lingkaran itu kayak Gofar Hilman kan penyiar tuh kemana-mana sekarang, bikin lawless, bikin burger, tapi karena dia punya circle di situ, semuanya bisa jalan. Nah, kayaknya Mbak Riri kan juga begitu ini, awalnya siaran, ketemu jaringan, ketemu orang-orang, menjadi ke public speaking. Sekarang jadi apa Mbak? Sekarang apa lagi kesibukannya? Public speaking kan masih. Kelasnya masih. Ada kelas private juga. Private ya. Karena ada, dan private-nya ini aneh Mas Kolis, kadang kan saya bingung ya. Ini para istri-istri pejabat gitu. Loh kok istri pejabat ya? Kadang saya bingung juga. Taunya dari mana Bu? Dari internet Mbak. Nah ini jangan disepelekan juga kekuatan internet. Karena saya itu belum iklan. Kelasnya apa namanya Mbak? Private public speaking. Yang di internet? Internet kita public speaking course Semarang. Oh, public speaking course Semarang. Itu kemudian ya kan orang nyari terus nelpon. Terus kebanyakan yang private itu kan karena disesuaikan kebutuhan ya. Misalnya dia untuk butuh ini dan belum pede dengan keadaan cara dia berbicara. Sekarang kelas di Facebook, public speaking banyak sekali Mbak. Saya aja pernah ikut kelas di
tak rewangi sampai ke Jogja, sampai sekarang ada grup WA-nya. Kemudian di era ini dia bikin pelatihan yang daring. Mbak Lili bikin juga dong mesti? Daring ya ada, daring ada, cuman saya membatasi karena saya ngajar juga kan, juga jadi sekarang dosen juga. jadi waktunya semua jadi ya dari gitu penyiar. Dan linear gitu Mas Kolis, yang saya tuh dikasih tahu sama teman saya, ini cari bisnis yang linear gitu, jangan nyampur-nyampur misalnya. Saya mungkin bisa jualan hand sanitizer mungkin, ya, tapi kan enggak lah gitu. Ya, saya ngurusin yang sesuai. Kayak Forex tadi kan enggak linear tuh. Iya, saya cuma penasaran, pengen tahu. Udah enggak usah. Tapi yang basicnya komunikasi ini oke, saya masih masih bisa gitu, bisa jalan bareng. Tapi kalau yang lain-lain, saya pernah punya coffee shop. Di situ kalau di linear kan itu bisa, karena saya bisa buka kelas di situ. Saya sendiri sangat suka ngopi. Oh, sangat suka ngopi. Saya nggak minum kopi gitu. Jadi hampir setiap hari saya selalu ngopi, dan kopinya itu kami bikin sendiri. Jadi memang kopi produksi sendiri. Di blend dari berbagai tempat gitu. Kita punya punya perkebunan. Jadi saya sama Pak Kavi Kurnia namanya. Pak Kavi Kurnia ada perkebunan sendiri yang kita roasting sendiri kopinya. Jadi memang punya brand sendiri. Ada di Sumatera. Ini penyiar dong di perkebunan kopi. Gak jelas gitu ya, makanya gak jelas. Tapi bukan saya yang punya, tapi ini Pak Kavi. Cuman kita kan memang dari dulu kita kerja sama gitu. Sampai sekarang kita masih supply di beberapa kafe di Jakarta gitu. Karena coffee shopnya sementara close dulu, nggak tahu mau sampai kapan buka karena masih ada kesibukan yang lain gitu. Tapi produksi kopi jalan terus. Menjadi supplier kafe-kafe tadi. Iya, sama untuk konsumsi pribadi karena memang sudah suka sama kopi itu, jadi ya udah itu. Memang kopi itu memang cocoknya orang ngomong sambil ngopi kan. Iya itu dia. Jadi sampai sekarang kalau ditanya kopinya apa, kita punya kopi sendiri gitu yang memang itu kita produksi sendiri. Sumatera ya. Robusta juga, Arabica kita juga. Kita mix, nggak Arabica pure, nggak Arabica Robusta. Hasil roastingannya tuh di mix. Iya, di mix. Oh ya. Dan itu kita bisnis coffee shop juga karena radio lagi Mas Kolis. Jadi saya kenalan saya siaran setiap hari. Awalnya produser acara bisnis, konsultasi bisnis sama Pak Kavi Kurnia yang sampai sekarang juga masih eksis di bidangnya. Kemudian saya siaran, kadang-kadang harus menggantikan penyiar ketika penyiar berhalangan sampai saya jadi penyiar. Kemudian saya resign dari radio. Saya bilang, Bapak mulai 2 minggu ke depan siarannya nggak sama saya. Loh, mau kemana gitu? Saya resign. Ya udah sama saya aja kerjanya. Saya mau bantu tapi kalau di Jawa Tengah gitu. Karena saya mau balik ke Jawa Tengah. Oh gitu. Ya udah nanti gua telepon kalau ada project. Dan ternyata ada project lah, dan ternyata coffee shop itu di Jogja. Berarti sempat jadi penyiar di Jakarta? Iya, saya di Jakarta 2 tahun. 2 tahun di Trijaya, Jakarta. Trijaya FM. Makanya di situ banyak ketemu orang-orang itu kan, orang lingkarannya artis dan kalau di Jakarta lingkarannya lebih apa namanya? Ya memang di sana kan pusatnya ya, pusat pemerintahan, pusat muternya duit itu kan di sana.